Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Mazmur 51 ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, semua manusia adalah makhluk berdosa dan tak luput dari kesalahan. Respon terhadap kesalahan inilah yang membedakan kita. Ada orang-orang yang mau mengakui dosanya. Mereka bergegas meminta ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang telah dilakukan. Sebaliknya, ada juga orang yang tidak bersikap demikian. Mereka seperti tidak sadar akan perbuatan dosanya. Hal inilah yang membuat perjalanan iman seseorang selalu berlika-liku, penuh tantangan dan tidak pernah sama. Secara khusus, Mazmur 51 adalah Mazmur pertobatan Raja Daud. Walaupun Daud adalah seorang raja, seorang pemimpin bangsa Israel, pilihan Tuhan, ia bukanlah manusia yang kebal dengan dosa. Dalam nas ini kita boleh melihat bagaimana Raja Daud datang ke hadapan Allah memohon belas kasihan Allah supaya Allah menghapus dosanya. Ia begitu menyesali dosanya dan memohon pengampunan kepada Allah. Daud meminta belas kasihan Tuhan karena ia tahu bahwa ia telah berbuat dosa. Ia sadar bahwa hanya Allah lah yang dapat menghapus dosanya. Kalau kita bertanya, apakah dosa dan kesalahan Daud? Dalam nas ini kita boleh melihat bagaimana Nabi Nathan mengingatkan Daud karena perzinahannya dengan Batseba, istri dari Uria. Walau Daud merasa bersalah kepada Uria, suami Batseba, tetapi Daud mengerti bahwa yang terutama ia berdosa kepada Allah. Dialah yang ditentang dan kebenaran Allah lah yang disangkal Daud dengan berbuat dosa. Dengan penuh penyesalan Daud berdoa dan berkata, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar." Daud meminta supaya dosanya diampuni dan supaya dia bersih dari dosa dan menjadi tahir. Daud juga memohon kepada Allah supaya Allah jangan mengambil roh yang kudus dari dia. Daud yakin bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya sebab Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih terhadap umatnya. Ia akan mengasihi umatnya dan dalam rahmatnya manusia akan diberikan hidup yang baru. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, melalui renungan ini kita diajak agar selalu menyadari dan menyatakan dosa kepada Allah. Seringkali kita berlagak seolah-olah bisa menyembunyikan dosa, bisa menyembunyikan kesalahan kita dari Allah yang Maha mengetahui segalanya. Padahal tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Dosa membuat kita cemar, menghalangi kita bersekutu dengan Allah, dan membuat kita merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Dosa yang disembunyikan akan merusak diri sendiri, merusak keluarga, bahkan merusak orang lain. Menyadari kesalahan dan mengakuinya di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan akan membawa kita pada pemulihan. Akuilah dosa kita di hadapannya, maka pengampunan Allah pasti akan tersedia bagi kita. Asal kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, siap ditegur dan bertobat dengan sungguh, Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami. Tuhan ingatkan kami agar kami mau mengakui akan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Berkatilah kami Tuhan dalam satu hari ini untuk melakukan segala aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.